Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ila nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan ke kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir, menjalani aktivitas, duduk di majelis ilmu, menyelenggarakan ibadah. Mudah-mudahan semua itu bernilai ibadah yang makbul di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, Allah masih berikan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, walaupun agak rangki-rangki segitik. Itu biasa, barang lalang mau dipakai. Memang hukum alam memang kayak gitu, sunatullah itu. Alhamdulillah, Allah masih berikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu adalah karunia dan pemberian Allah yang sangat besar, karena tidak semua manusia yang punya itu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke rumah saji. Ini harus cocok dulang tu supaya tak kena dewa. Sedang solat 5 waktu di dulang tadi tak. Makanya harus dulang-ulang tadi. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Walaupun hari hujan, awak lagi datang juga, itu istiqomah namanya tu. Itu luar biasa itu. Hebat. Harus seperti itu. Bahkan kata Rasul, andaikan tahu begitu hebatnya kaifiat fadilah, keutamaan ibadah jamaah itu, lai marangkaknya bayo ke rumah saji itu. Marangkak, bayang saya orang marangkak bentuk begitu hebatnya. Alhamdulillah lai berjalan pakai kendaraan. Jadi kalau ada kendaraan di rumah jauh awak pakai kendaraan. Karena nanti kendaraan itu akan dihisap. Jangan pai-pai shopping saya yang dibawa, pai katap pelau saya, pai raun-raun saya, bawa ibadah bagai. Karena nanti kamu menjadi saksi. Semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kan nyanyi ibu dulu tuh. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ada tuh dalam Al-Quran surah Yasin. Mungkin ibu-ibu bapak yang hobi baca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu jelas di situ. Suatu hari nanti, suatu ketika mulut manusia itu digembok, kunci, nggak bisa ngomong. Kini kan cepat cepo lapis itu, nanti digembok. Wa tukallimuna aydihim, apa yang berbicara? Tangan-tangan manusia. Tangan orang mengecek itu. Ayat diambil, ayat di kerajuan, taruh tangan, ayat ditunjuk. Kan ngomong dia nantinya. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Ya kalau Bapak Ibu baca Al-Quran tu, baca terjemahannya bagus tuh, supaya lebih kita mentadabburinya, lebih memahaminya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah tidak beberapa hari lagi, sebulan lagi akan melaksanakan ibadah Idul Adha, ibadah kurban, ibadah yang agung. Iya. Udah berapa Bu yang sudah terdaftar? Lah 9. 5. Oh, Masya Allah. Jauh lah berapa tuh? Entah ya. Alhamdulillah. Waktu masih ada. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu yang akan datang ini untuk melaksanakan ibadah yang agung itu, yang Allah izinkan, yang Allah takdirkan. Lai punya kesempatan, lai diberikan Allah istita'ah untuk menjalankan panggilan Baitullah. Sudah mulai berangkat. Sekarang udah start itu. Nah, bagi kita di tanah air, mari kita manfaatkan untuk ibadah kurban. Kenapa Allah mensyariatkan kita untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu? Ternyata sebelum kita diperintahkan Allah untuk berkurban, ada ketentuan-ketentuan dahulu yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah Allah memberikan nikmat terlebih dahulu. Jadi tidak dituntut langsung dah. Solat tidak, korban tidak, tapi dikasih dulu. Untuk solat tu ba'a, untuk korban tu bagaimana? Syukran. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Kautsar itu, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi sebelum korban, sebelum sholat, Bapak Ibu perlu pahami, Allah kasih nikmat dulu. Jadi tidak Allah perintahkan dulu sholat. Karena sudah ada dikasih nikmat, sudah dititipkan oleh Allah semua ke kita, maka baru yang kedua, fasholli li rabbika. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Maka dirikanlah solat. Itu perintah. Jadi ternyata solat kita lakukan setelah Allah memberi nikmat yang banyak. Iya banyak awak dagih nikmat dari Allah, Bu? Iya ndak? Iya, sangat banyak. Kadang kita ini tak mensyukuri, kurang mensyukuri. Jadi salah satu penyebab banjir, musibah, gampo, malapetaka kini kok termasuk salah satunya adalah kurang bersyukurnya. Nah, itu kajian kita dalam Jumat tadi itu di Khatib Sulaiman. Penyebab gampo, jangan disalahkan alam tidak bersahabat lagi. Bukan alam yang tidak bersahabat, awak tu yang tidak namu elok-elok jo alam tu.
Lah do hutannya wa tabang sedolah ya. Mamu ya. Nyuguluang boleh kok. Calik lah tu. Dan mata awak sendiri tahu mencalik, makanya nampak dah awak, makanya awak sampai kayak gitu. Mudah-mudahan YouTube awak didengar lah deh orang-orang tu. Kok kadi tabang tanam balik ya. Itu kan kufur kita. Jadi hanya dua. Kalau tidak syukur, kufur. Itu aja. Kalau kufur, berarti tak syukur. Karena Allah telah janjikan la in syakartum. Itu wala tahu tuh. Kalau engkau syukur, kata Allah, ada ziyadah situ. Ziyadah tu aku tambah. Tambah eloknya, tambah nyamannya, tambah nikmat dan macam-macam lah. Tambahan Allah itu. Tambah rancak, tambah bagus, tambah sanang awak. Tapi dia tidak disyukuri, maka apa yang datang? Inna azab. Itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Itu nyata. Sarancak ko selok ko hutan awak kah? Asri. Luar biasa, tetapi di dalamnya sudah hancur. Yang mana hanayih itu kan batang kayu, daun-daun, tidak langsung ke tanah itu. Akhirnya yang kayu itu banah, yang lahabi. Penyebab banjir di sana, tidak ada lain itu dulu. Nantilah kita lari kepada, oh itu sudah takdir Allah. Jangan cepat ke sana dulu. Makanya musibah, bencana, gempa bumi, jangankan banjir, gempa bumi saja. Sewaktu Umar bin Khattab di Mekah dulu jadi khalifah, terjadi gempa pertama. Andaikan beliau khutbah, siap gempa itu beliau khutbah atas mimbar. Ya ma'syaral muslimin, andaikan terjadi gempa sekali lagi terjadi gempa, saya akan keluar dari daerah ini. Bayang tu. Ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, berarti engkau lari dari takdir Allah? Ya, saya lari dari takdir Allah akan menuju takdir yang lain. Jadi penyebab gempa tu tak masuk. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Sedih kita. Kadang-kadang malu loh bagi. Dulu di Palu tu kan karih itu, kuat perumahan di situ tu. Kalian di blender tu, masuk ke dalam. Kemaksiatan yang ada di situ, LPG, LGBT, LGBT, barang konyo di situ, 1.000 orang. Di Sumatera Barat, bara LGBT 50.000. Maka mengawak tu, malu awak sebenarnya. Bangko malu. Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Kan malu awak tu. Ini buktinya. Itu data 2016. Bertambahan malahan. Jadi penting perlu muhasabah diri awak balik. Jadi kepada orang-orang yang hobi membabat hutan itu, aparat-aparat tolong jangan berselindunglah di balik itu. Jadi backing lo. Tapi bagaimana? Sampaikan yang benar itu. Datang pihak keamanan, nyetelpon yang di dalam tuh. Sinso, aman dulu. Ada pemeriksaan. Ambo tahu Pak Ibu. Makanya gua sampaikan. Kalau ndak tahu kok disampaikan kok kan mengada-ada pula saya nanti gitu. Sinso banyak dalam tuh. Nyelanguh-languh dulu itu. Apa nak kabin.
Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, soal kalau musibah bencana yang datang itu tidak pilih. Nah, tapi alhamdulillah masih ada masjid musola yang tinggal kan. Nah, apa tuh? Syarat yang terkandung di situ. Balik ke surau. Balik ke rumah ibadah. Oh, bulan puasa datang buang doh, rajin. Habis Ramadan tinggal rumah ibadah. Nah, ini penting gitu. Dan memang ini momennya juga disampaikan seperti itu gitu kan. Ya kadang-kadang kan waktu-waktu itu disampaikan kan mudah-mudahan bisa dicerna lah gitu. Dalam kondisi biasa itu kan biasa saja. Kita tidak ada wewenang Bapak Ibu. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi awak nan tahu, bapak-bapak, ibu dosen, bapak ibu guru, sampaikan kepada anak-anak awak agar mereka itu terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang sangat membahayakan itu. Setidaknya fungsikan 3 rumah. Setidaknya minimalnya 3 rumah fungsikan. Rumah tangga. Pegunungan situ. Madrasatul Ula, pendidikan pertama itu adalah bait, rumah tangga. Dari rumah, anak, cucu, bapak, ibu, suami, hidup ya nilai-nilai agama dalam rumah itu. Tanamkan ke anak awak, ajan kayaknya, biasakan dalam kehidupannya. Yo kadang lain ajan tapi tidak dibiasakan. Lain aja anak aku sholat tapi tidak dibiasakan sholat dong, nendak ya doh. Ya kan itu yang susahnya. Nak dangkuang. Oh. Syukur wak le doh, lain putar-putar saja rumah masjid. Tidak apa. Harus seperti itu. Ini kan tak parah lah doh, anak rumah masjid itu doh. Bisa dicalik saja. Ini dari kau ibarat manci, kau dari ketek kalau baikku tu. Biasa seperti itu. Rumah tangga, tanamkan dari rumah tangga. Ayah, mande, anak dalam rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Mertua, orang tua, nilai-nilai agama. Yang kedua, rumah sekolah, kampus, lembaga pendidikan. Tanamkan di situ. Yang ketiga, rumah ibadah. Aiko kadang-kadang yang tertinggal. Kadang terabaikan. Nah, kalau di Minang tambah cile, rumah gadang. Tapi kadang-kadang itu kan payah loh gini kok. Susahnya. Ambok ini masih bahasa Baraja Pak Ibu. Baraja adai. Mencabi kain kapan, pasambahan. Lagi tinggal di Kuranji kan, Pauh 5, Pauh 9 kan. Mantan Marapulai, Manyarahan Marapulai. Itu kan kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, ini tidak boleh bertentangan juga agama. Itu tidak boleh dah. Itu namanya awak lai baradai gitu kan. Langsung bisa juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berduka, mudah-mudahan kita berdoa saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dalam musibah itu semoga Allah balas dengan syahid. Karena meninggal dalam bencana. Taimpuk batu, sedang jalan-jalan, kap nyompok di batu, mati, syahid itu. Tenggelam sungai, lawi itu kan, syahid itu. Termasuk ibu-ibu melahirkan, syahid. Dan juga medan perang. Syahid itu ada 5 bagiannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hati-hati pergaulan anak cucu Bapak Ibu, tolong sekali lagi awasi. Jadi kalau malam tu maghrib jam 8 apa tu ndak usah anak keluar le. Kan bas keliaran anak-anak tu. Ndak mungkin anak kau do ayah do mandi. Kan tak berfungsi rumah tangga itu doh. Kita di rumah kayak gitu.
Nggak ada. Kalau sudah maghrib itu nggak ada. Oh, tugas kampus, tugas sekolah, biar tugas besok, besok hari masih ada. Saya kawan wak. Oh sini telepon. Bilangnya cik. Apalagi kalau anak gadi berpedia. Itu perlu muhasabah diri. Dan itu maksiat. Maksiat. Itu ada namanya istilahnya dayus. Bukan yang pajak itu ya Bapak Ibu ya. Dayus. Kalau pajak itu gayus itu. Dayus itu adalah seorang bapak membiarkan kemaksiatan di rumah tangganya. Contohnya anak gadie keluar malam, nak gadie membuka aurat, bininya tidak pakai jilbab membuka aurat, nyopa dia saja sanangnya, istrinya pakai yang sempit-sempit, senang dia, nyobalian loleh, dia akan dihisap nanti gitu. Sepanjang dosa itu nanti akan dihisap. Makanya agama itu perlu dibawa ke mahkamah. Agama itu bukan hanya di masaji. Agama itu hanya sholat, hanya zikir, puasa, zakat, Al-Quran baca, bukan itu. Seluruh lini kehidupan. Jadi orang-orang yang memisahkan agama dengan kehidupan, itulah orang-orang yang liberal. Itu yang masuk, tanamkan ke kita. Jadi agama tidak boleh ditinggalkan kemana saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kembali kita, karena Allah telah menyampaikan banyak ayat, banyak hadis, diantaranya surat Ar-Rum ayat 1. Boleh dicari situ tuh. Surat 30. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di darat, di laut, gara-gara sia ulah tangan perbuatan manusia. Kata siapa? Kata Allah. Kan jelas tuh. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Jadi itu kejadian seperti itu agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatannya itu. Begitu kata Allah. La'allahum yarji'. Ada yarji' di situ, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti itu salah. Nah, itu caranya. Sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada semuanya, sudah ada. Kadang awak kan takwi pedoman ke Al-Quran itu, atau tidak namu. Kalau awak Bapak Ibu apalah dayo, apa daya tangan tak sampai gitu kan. Awak kan rakyat jelata. Tapi masih mendingan kalau ambo memanfaatkan untuk dakwah salah. Walaupun dia pemimpin, tak jale dah. Pejabat-pejabat coba. Mana kekuasaan yang dititipkan Allah itu, coba pegunakan elok. Nah, itu caranya. Kalau enggak, bapak-bapak, ibu-ibu pejabat itu akan dihisap oleh Allah. Boleh nanti cari di akhirat, tak bisa yo. Kalau kini yo lah. Jangan sana jadi pejabat tu lah. Sawalah kaki neraka tu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi menjelang bulan sekarang kita kan mau Idul Adha. Seharusnya kita kan merasakan menikmati yang baik, tetapi itu sunatullahnya. Ya, mudah-mudahanlah kan lagi dapat jalan baru soalnya itu mah. Perbaiki jalan-jalan baik. Dan anak ambo dua tidak bisa balik ke situ karena anak saya di Padang Panjang. Akhirnya mutar kemana tu? Malala. Siap subuh saya start lagi. Beko kalau tiba dia ke badai. Ya biasa. Dia mondok di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi apa yang kita sampaikan tadi, kita ada datanya ibu-ibu ya. Jadi 15.000 LGBT itu memang benar adanya. Kalau Bapak ingin tahu, silakan tanya sama Dr. Armen Ahmad di M Jamil, beliau yang menangani itu. Beliau pernah saya undang ke masjid untuk ceramah tentang LGBT ini. Kalau Bapak Ibu pingin, ada nomor kontak beliau, saya kasih. Jadi, Bapak tahu. Bayangkan tuh, kan luar biasa itu kedurhakannya itu. Dia sejak mulai, kalau Nabi Lut dulu tuh diangke bumi itu di balian. Ada tuh, diangke tuh bentuk gue martabak Mersir, balian tuh. Itu zaman Nabi Lut kaumnya. Makanya Allah masih sayang sama kita. Allah masih sayang. Angka tertinggi itu di Kota Padang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ingin bukti, pakai jam 1, jam 2 malam jalan-jalan, pakai motor mau pakai mobil silakan. Kemana? Keliling Padang kok. Baiklah. Ambo sudah buktikan. Ambo pai siap ngaji ambo kan jam 1, jam 2 ambo keluar. Pai jalan di belakang Ambacang Lamo dulu. Jalan Dobi itu. Sarangnya itu tuh. Oh, cantik-cantik. Kaki borek. Kayak tas kecil, lipstick gitu kan. Iya, cantik-cantik dia. Kaki borek. Kaki berbulu. Makanya berani saya sampaikan karena saya melakukan penelitian itu. Karena kita di BNN juga banyak membina anak-anak yang rusak di sana, yang mau taubat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan itu sebagai pelajaran bagi kita bisa ambil hikmah. Kejadian-kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Ingat itu? Ma khalaqta hadza batil. Itu landasannya. Saja kejadian di alam besar dan kecil tidak ada yang batil. Ingat itu. Lai daun jatuh dari batangga, tidak ada yang batil itu doh. Ada hikmah di balik itu semua. Ambil saja hikmahnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah korban yang akan kita jalani ini, ikutilah aturan dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah korban itu adalah ibadah yang agung. Kenapa ibadah yang agung? Karena qarabah, qarib, dekat dengan ibadah korban itu awak semakin dekat jo Allah. Korban rajin, kau masaji jarang. Korban rajin, solat acok tinggal. Itu tidak baik itu. Nyuk korib mendake. Dengan ibadah korban itu kita semakin dekat dengan Allah. Karena dia definisinya penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf namanya wasilah. Wasilah, perantara. Cara kita untuk mendekat kepada Allah salah satunya adalah dengan ibadah korban. Tapi sebelum korban, solat dulu. Kalau dalam Al-Kautsar itu, fasholli li rabbika. Salat itu butuh pengorbanan. Apalagi kalau ibu-ibu sadang memasak, sadang mencuci, sadang tagantuang kasadolah di rumah karajodo, orang azan. Itu butuh pengorbanan itu. Ditinggal dilanjuin, tinggal dilanjuin. Kalau dilanjuin, tinggal jamaah. Ditinggal, korban. Datang ke rumah saji, korban, tenaga. Di bahasa korban itu umum. Jadi makanya sejarah ibadah korban itu dari awal kenabian sudah ada.
Karena bahasa di sana kalau dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat. Nah, tiap-tiap umat itu sadonya tuh, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Kalau ada bertanya boleh bu, bapak. Nah, kita dialog saja. Kalau tidaknya taruhi semua. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar, temui panitia, temui pengurus sekarang. Kalau tidak taluk sekali lacui, sekali unggu aja anjuan suah. Nah, makanya ada tempat lain itu namanya tabung kurban. Nah, setiap ke rumah saji 100.000, tiap rumah saji 100.000, 50.000. Habis itu di hari H kan tak barang menunggu awak dah. Nah, kadang-kadang lah dake waktu tu piti tunggu kan dah aduh doh. Oh, dua berapa ni kau? 2,5. Nah, 2.500.000. Bapak Ibu, piti 2.500.000 itu ya kalau dipikir-pikir ya, sawantai itu. Dibawa saya ke mall sawantai itu. Yang mudahnya kami yang laki-laki, bapak-bapak kuah yang hobi merokok. Rokok berasa bungku ini kok 40, Masya Allah. Iya bu, tahu lu ibu lah ya. Langganan rokok ibu ya, tahu juga rokok. 40.000 pitih sedot tu mah 40.000. 40.000 sabun kui barari. Anggaplah sabun kui sehari. 40 dikali 30 sebulan. Dikali 2 balik. Masya Allah, 10 juta lebih ya. Bariku kambing itu setahun, karena korban itu kan sekali setahun. Tidak ada teori korban tuh. Nah, itu contoh. Jadi seharusnya yang suka merokok seharusnya korban, membakar piti sebisa. Kenapa? Untuk ibadah jangka panjang bagi kita tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau. Bisa sebenarnya. Bisa. Karena Allah telah mengantarkan tadi, inna a'toina kal kautsar, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Kata Allah seperti itu. Jadi kalau deklah banyak diagih nikmat dari Allah, maka fasholli li rabbika, salatlah. Jadi orang-orang yang tidak salat itu dia kufur nikmat, banyak kekufurannya itu. Lah dia nikmat mato, nanda nampak jalan ke rumah saji ni nyodoh. Nyo malenga-lenga tu nampak saji tu. Lah dia kaki. Lah dia talingo. Lah dia kasadolanya cukui lengkap. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan mata karunia Allah, kaki karunia Allah, tangan karunia Allah, semua yang ada ini karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah kepada kemaksiatan itu adalah keingkaran dan kekufuran yang besar. Luar biasa itu. Itu Imam Ghazali menyatakan. Makanya tidak ada kata lain. Kalau dalam hadis kursi, Bapak Ibu, hadis kursi Allah sampaikan, hadis kursi itu perkataan Allah. Allah sampaikan bagaimana? Ada 3 itu di sana. Lam tarda biqada'i, walam yasbir ala bala'i, walam yashkur ala ni'ma'i. Siapa yang tidak redo atas ketentuanku, tidak sabar atas ujianku, tidak syukur. Nah ini dia. Tidak syukur atas nikmatku. Apa kata Allah? Ancaman di sana. Falyakhruj min tahtis samawati wal ardh. Persilakan keluar. Nah, diusir oleh Allah dari kolong langit dan bumiku. Ush. Tu bayuh Bapak Ibu. Kalau tidak syukur atas nikmatku keluar. Begitu kata Allah tu. Kama awak kebai. Kama kebai. Mati. Alun tantu doh, kaman di situ tu doh. Kalau aman situ dah ada. Oh laman lah mati mah, alun tantu tu doh. Ya. Nah, itu kelebihan orang beriman
memahami, mengimani hal-hal gaib. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Karena perjalanan awak itu masih panjang, 3 balik episod yang harus awak lalui. Seluruh manusia, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, sejauh agama lain orang sajanya. Ada 13 episod yang harus dilalui. 1, alam ruh. 2, alam iradat. Dan 3, alam rahim 9 bulan 10 hari. Dan sampai kini ku alam dunia. Awak sampai alam sampai baru alam dunia. Barat tinggal bu 3 balik dikurang ampe 9 panjang jauh luar biasa. Tapi ingat, kalau ingin sukses salamai aman di alam selanjutnya, alam dunia kau penentunya. Alam dunia kau alam sakarat, alam maut, alam barzah. Orang yang lah dahulu dari awak tu, itulah mengalami itu tuh. Alam sakarat, proses. Alam maut, berpisah roh dari jasad. Kemudian, yaitunya alam barzah. Barzahul. Saya lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Barzahul. Ada dinding, hijab, pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu kajian dalam tauhid itu dibahas tuh. Ini luar biasa. Jadi awak tidak bisa macan-macan tuh. Harus tidak ada kata lain kecuali tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita mohon ke Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, teknis ibadah korban penyembelihannya sebelum sholat, jangan sesudah sholat. Sebelum sholat, sesudah sholat, jangan sebelum sholat. Talabiyah. Dalam 4 jam setengah apa tadi. Jadi penyembelihan hewan korban itu sesudah sholat Idul Adha. Bisa tanggal 10 itu, bisa tanggal Sawale boleh, atau hari tasyrik itu boleh. Jadi hari raya yang paling kadang sebenarnya Idul Adha sampai 3 hari takbir. Jadi memenangkan takbir itu 3 hari. Begitu hebatnya. Karena awak kan kebiasaan kan menganggap Idul Fitri. Hewan yang dicari itu kepada bapak panitia, carilah hewan yang baik, yang sehat. Kalau dalam hadis itu yang musinnah, la tazbaha illa musinnah, tidak boleh disembelih kecuali hewannya yang sudah dewasa, yang musinnah itu. Tidak boleh cacat bawaan, tidak boleh. Makanya sering itu diulang-ulang supaya tak kena. Jangan beko dirancak digapuk jawiko, kira jawiko penyakit, tidak boleh. Gitu. Ada yang kau tanya, Bu, boleh? Kalau ragu. Kemudian ibadah korban itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Satu orang menyelenggarakan ibadah korban dalam rumah itu mandape ampun dari Allah kasadua lahe. Isi rumah itu mau kesuih. Itu hadis itu. Man qaraba qurbanan fihi fabiyawali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya. Kalau ibu terdaftar sebagai peserta apa tuh? Peserta ibadah kurban. Jangan peserta kurban lo. Peserta kurban ibu tidak biar kok. Peserta ibadah kurban, kalau ibu ikut, maka ibu kembali kepada fitrah. Katsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosa ibu, wa zunuba ahliha, dan dosa keluarga ibu. Ahli, ya suami, ya anak, cucu. Itu hebatnya korban tuh. Makanya Imam Syafi'i menyatakan ibadah korban itu dari segi hukumnya adalah sunnah kifayah. Satu yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, maka gugur yang lainnya dari tuntunan ibadah korban tersebut.
Beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi membawa kepada wajib korban itu. Landasan beliau hadis Rasul. Apa hadisnya? Man kana lahu sa'atun, siapa yang dikasih kemampuan, kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau dia sanggup piti 2.500 itu ado karena nyoba gaji. Boleh kalau yang punya gaji 2.500 ya setahun lo sekali setahun mah. Walam yudah, kemudian dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Rasul. Payakanin. Diusir awak. Yang kenia. Itu bahasa kami itu, bahasa kami di Kerenjai gitu kan. Kenin. Yang kenia. Gitu. Kan 2.500 sekali setahun. Gaji awak kan tiap bulan bagi yang gaji. Kalau yang panen usaha sama-sama kan ada. Bisa, sebenarnya bisa. Kalau ada kemauan bisa. Kadang kan kemauan itu yang tidak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada kuatannya Bu, boleh? Awak gak nyanyi ya, Bu. Jangan nampak yang anak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban bermula semenjak dari Nabi Ibrahim ya Pak Ustaz ya? Ya, tertata rapi di sana. Perintah waktu itu adalah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaan Allah mengganti dengan seekor kibas, ya, binatang. Yang perlu kita ingin tahu dalam hal ini, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kenapa kok kurban itu berupa binatang, kenapa tidak berupa uang atau benda lainnya, apa hikmah yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik dari kurban berupa binatang tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita petik dari ibadah kurban itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang pertama sekali yaitunya menghilangkan, menghapus sifat-sifat kikir. Kalau bahasa kampung apa nama kiki, panciki. Hilang itu. Sifat syirik hilang, kufur nikmat hilang, takabur hilang, ujub hilang, ria hilang. Banyak sifat-sifat yang hilang situ Bang. Contoh syirik, menghambakan diri kepada selain daripada Allah.